Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah di hadapan-Mu. Kami sujud menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditabur oleh benih kebenaran Tuhan, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, ada sambutan dari dalam hati kami dan ada pengertian yang benar. Kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita membaca dari Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Yakobus itu sebelum Petrus. Dia agak di belakang ya. Dia sebelum Petrus. Alkitab kita Perjanjian Baru. Perjanjian Baru sebelum Petrus, Yakobus. Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 12. Kita akan baca dalam bentuk responsorial. Saya baca ayat ganjil, kita semua baca ayat genap. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuh. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Terima kasih untuk kerjasamanya. Tema kita hari ini bijak dan berbudi. Bijak dan berbudi. Siapa di antara kita yang bijak dan berbudi? Ya, tentu kita akan menjawab, oh saya belum bijak, saya belum berbudi. Siapakah yang dimaksud dengan bijak? Berbudi di sini sehubungan dengan penggunaan lidah. Rupanya lidah ini berbahaya. Sia seperti apa katanya di dalam ayat berapa tadi itu? Dia buas ya.
Lidah itu rupanya buas dan bisa mematikan. Dengan kata-kata bisa membuat orang berantem. Dengan perkataan kita yang keluar dari lidah kita bisa membuat orang sakit hati. Berarti lidah ini adalah salah satu anggota di dalam tubuh kita yang kecil tetapi berbahaya. Kecil dia kecil di dalam anggota tubuh kita, lebih besarnya kepala kita. Tetapi lidah yang kecil ini bisa mematikan. Ketika kata-kata yang keluar dari lidah kita yang menyinggung perasaan orang lain, menyakiti orang lain, ini bisa mematikan dia. Dan bisa juga lidah membangun. Melalui kata-kata kita bisa membangun orang, memberi semangat, menghiburkan, menguatkan yang lemah. Jadi sekarang lidah kita ini untuk apa selama ini kita pakai? Apakah lidah kita pakai dengan bijak atau sebaliknya? Kalau kita memakai lidah dengan bijak, maka dia akan membangun. Dia akan membangkitkan orang lain, bukan meruntuhkan. Bukan membawa orang sakit hati, bukan membawa orang menjadi berantem. Lewat WA bisa nggak orang sakit hati? WA yang kita tuliskan dengan tangan kita tanpa kita ucapkan lewat lidah, tapi sebenarnya itu kan kata-kata kita ya. Perkataan kita lalu kita tuliskan di dalam WA kita. Banyak sekali melalui WA orang berantem. Dan banyak juga orang melalui WA terberkati. Kenapa? Ada perkataan firman yang disampaikan melalui WA kita yang orang lain lagi sedih, ketika membaca dia dihiburkan. Dia lagi lemah, waktu membaca dia dikuatkan. Jadi dua hal bisa dilakukan oleh lidah. Mari kita perhatikan gambar lidah ini. Bagaimana lidah? Oh, ini lidahnya. Ya, lidah yang sulit dijinakkan. Lidah siapa ini? Besar. Lidah yang sulit dijinakkan, ya, sulit dikendalikan. Lidah yang sangat berbahaya, lidah yang berbisa, yang bisa mematikan semangat orang lain, yang bisa membawa orang terganggu. Itu lidah. Jadi lidah ini berbahaya rupanya ya. Lidah yang sulit untuk dijinakkan. Lidah saudara sudah jinak? Atau masih berbisa? Kalau masih berbisa selalu menyakitkan orang lain. Kalau lidah kita ada bisanya kan mengganggu orang ya. Ketika kita ngomong orang terganggu. Asal kita berbicara orang terganggu, itu namanya berbisa. Ya kan? Kalau dekat dengan ular berbisa kan orang takut. Jadi kalau lidah kita berbisa kan orang takut dekat dengan kita. Nanti asal ngomong dia kita sakit hati. Kan gitu ya. Lebih baik kita jaga jarak. Asal dia berbicara pasti menyinggung, pasti kita membuat sakit hati. Oh, lebih baik jaga jarak kita dengan dia. Ini lidah yang berbisa namanya ya. Lidah yang sulit untuk dijinakkan. Nah, kalau lidah sulit dijinakkan, saudara, itu lidah itu kan perkataan. Perkataan itu sumbernya dari mana? Sumber yang kita ucapkan berasal dari hati. Apa yang ada dalam hati seseorang pasti itu yang dia ucapkan. Ketika kita gemes ya, kesal sama seseorang, pasti keluar dari perkataan. Kesalnya, gemesnya itu di dalam hati tadi. Tetapi supaya kita tahu bahwa dia lagi kesal, dari mana terlihat? Dari ucapannya, dari perkataannya. Ketika diucapkan baru kita tahu isi hatinya. Oh, itu rupanya tadi isi hatinya ya. Dia lagi kesal, maka keluarlah kata-kata yang pahit, kata-kata yang mematikan, kata-kata yang berbisa karena kekesalan.
Ya, jadi rupanya ini berbahaya sekali lidah ini ya. Tapi lidah tahan lama loh, lebih tahan dia daripada gigi. Kalau gigi cepat hancur kan. Gigi kita ini rata-rata kalau yang seumuran saya sudah copot-copot semuanya. Tapi lidahnya nggak pernah copot. Sampai orang mati, lidahnya tetap utuh. Iya, nggak ada orang lidahnya berkurang sedikit, lama-lama makin pendek. Maka waktu dia dikubur lidahnya tinggal setengah. Nggak ada. Lidah utuh sampai mati. Makanya kenapa Tuhan buat lidah utuh? Karena lewat perkataan itu kita bisa membangun orang lain. Lewat ucapan-ucapan yang kita ucapkan bisa menyejukkan hati orang. Jadi Tuhan berikan ini panjang dia ya. Dia berikan panjang, giginya kan pendek ya. Giginya lebih pendek dari lidahnya. Lidahnya bisa keluar telur apa dijulurkan, dia bisa panjang keluar. Kalau gigi nggak bisa dijulurkan. Dia kalau sudah dewasa itu terus sampai dia mati. Yang paling ada adalah rontok sampai dia ompong. Maka ada nenek sudah tua, giginya tinggal 2, kan gitu ya. Karena makin tua makin habis gigi, jadi tinggal 2 dia. Maka senyum dia manis sekali. Karena gigi 2, kayak bayi lagi dia kelihatan kan. Kalau lansia kan seperti bayi kembali ya, karena sudah habis gigi. Nah, tapi kita berbicara bukan tentang gigi, tentang lidah. Kita lanjutkan lidah yang sulit untuk dijinakkan ini. Sama dengan perkataan yang diucapkan bersumber dari dalam hati. Gak mungkin muncul tiba-tiba kalau gak ada di hati. Maka apa isinya itu yang keluar. Kenapa sering sekali orang ngomong marah-marah? Kenapa? Kenapa orang sering kali marah-marah di rumah? Di gereja memang jarang. Gak mungkin dia marah-marah di gereja ya. Di rumah suami marah kepada istri, istri marah kepada suami, orang tua marah kepada anak. Mengapa? Padahal itu kan darah daging kita, ya kan, pasangan kita yang disatukan oleh Tuhan, anak kita, darah daging kita. Tapi mengapa sering sekali ada amarah? Karena ada di dalam hati. Perkataan yang keluar dari mulut berasal dari hati. Salah satu membuat orang marah adalah kesal. Kenapa kesal? Yang kusuruh dikerjakan ini tidak dilakukan. Kan itu ya kalau orang tua sama anak. Dari kemarin ku bilang ngepel ini sampai sekarang berantakan. Dari kemarin kusuruh nyetrika kainnya berantakan. Marah. Muncul marah karena muncul ada di dalam diri kesal melihat anak, melihat sikapnya, tindakannya, karakternya yang tidak beres, membuat ada kekesalan. Akhirnya muncul kemarahan. Jadi kemarahan itu bukan tiba-tiba ya. Kemarahan itu sudah ada di dalam hati, berasal dari hati itu. Kalau hati kita kesal sama seseorang baru muncul kemarahan. Kalau tidak kesal kan nggak mungkin tiba-tiba marah. Nggak mungkin seseorang kita marahi kalau nggak ada sebabnya. Ya, kalau marah tiba-tiba nggak ada sebabnya itu sama dengan orang yang kurang beres kan gitu ya. Nggak ada sebab apa-apa tiba-tiba dia marah, berarti nggak beres. Kalau memang ada sebabnya dia marah, itu namanya masih lumrah. Ya, ini hati. Jadi dari dalam hati ini sumber perkataan. Maka apa isi di dalam itu yang keluar. Seringkali kita suruh orang berkata lemah lembut. Ngomong lembut lah, jangan kasar. Ngomongnya yang lembut, yang sabar dong, kan gitu ya. Tapi nggak ada kesabaran, kasar, cetus. Karena itu isinya. Apa isi di dalam itu yang keluar. Nah, isi hati ini ada beberapa jenis hewan ya, menggambarkan tabiat dan karakter manusia.
Hewan pertama adalah burung merak. Burung merak, dia bulunya paling cantik dari semua burung. Maka sering sekali bulunya itu dikembangkannya gini, membuktikan bahwa aku yang paling cantik, ya. Buluku yang paling cantik dari semua hewan, dari semua burung. Ini menggambarkan orang yang sombong, angkuh, tinggi hati, gijang roha. Si gijang roha ini burung merak. Jadi siapa si gijang roha meganjang ukur? Itu burung merak. Tahu gijang roha dan meganjang rukur? Tahu? Tinggi hati. Tinggi hati, merasa diri paling hebat. Itu tinggi hati. Merasa diri paling hebat, maka tidak bisa disakiti oleh siapapun. Itu tinggi hati itu. Tidak boleh. Aku kepala keluarga, jangan buat aku tersinggung. Wah, itu tinggi hati. Kalau bapak-bapak menganggap dia yang paling tinggi dari semuanya, tinggi hati. Walaupun kepala, dia harus bisa mengayomi keluarganya, istri, anaknya, bukan merintah-merintah. Kepala di dalam kerajaan Allah melayani. Beda dengan kepala di dunia. Kalau kepala di dalam kerajaan dunia ngatur-ngatur, buat ini, buat ini, buat ini. Kepala dalam kerajaan Allah melayani. Maka Tuhan kita adalah Tuhan yang melayani. Tuhan Yesus kan datang melayani, ya. Dia kan kepala, dia raja. Tapi raja yang merendahkan diri, raja yang melayani, raja yang memperhambakan dirinya, itulah namanya dalam kerajaan Allah. Beda dengan kerajaan dunia. Kalau kerajaan dunia, siapa pemimpin, dia yang ngatur-ngatur. Itu biasanya kerajaan dunia. Terserang ya, tadi pagi saya 4:30 udah bangun mempersiapkan semua. Kenapa? Hamba nyapu halaman, nyapu lantai, dikerjakan semua. Itu hamba. Sebelum khotbah nyapu halaman dulu. Biasanya kan kalau pimpinan dunia ngatur, kerjakan ini, kerjakan ini, ngatur diri sendiri. Ya, tunduk di bawah kuasa Allah. Itu namanya apa? Memperhamba diri. Saya ini hamba di hadapan Tuhan, melakukan semua yang Tuhan mau saya lakukan. Nggak ada perbedaan khotbah dengan nyapu. Di hadapan Tuhan sama. Apa bedanya khotbah dengan ngepel? Kalau itu untuk kerajaan Allah sama. Tapi ada orang beda-bedakan. Dia mau tampil di depan tapi nyapu nggak pernah. Kan gitu ya. Kenapa? Nyapu nggak terlihat. Kalau tampil di depan nampak orang lain. Itu si gijang roha. Ngerti ya? Itu meganjang ukur. Itu orang yang tinggi hati, mau menampilkan diri, kemampuan, siapa aku, tapi di belakang-belakang malas. Itu tinggi hati, mau menonjolkan kebolehan. Di hadapan Tuhan tidak demikian. Di hadapan Allah kita hamba, harus melayani. Kalau kita di hadapan manusia baru melayani, di hadapan Tuhan yang tidak terlihat kita tidak melayani, berarti itu sombong. Burung merak, ya, menyombongkan diri. Ini dosa. Dosa. Yang kedua, kambing. Kambing ini adalah keras kepala. Disuruh jalan, ditarik, dia nggak mau. Disuruh duluan jalan, dia nggak mau. Berarti nggak bisa diatur, nggak bisa diarahkan. Jogal. Ya, jogal ini ya. Kambing ini jogal. Tahu jogal? Bahasa karonya mekem. Mekem, lah terkatakan. Ya. Kalau bahasa Bataknya jogal, nggak bisa diatur. Ini namanya kambing. Kambing ini nggak bisa diatur, mau suka-sukanya aja. Jadi bisa, tabiat kita itu tabiat kambing. Makanya kalau ada nanti di rumah orang yang nggak bisa diatur, mbek bilang, gitu ya, nggak bisa dia diatur, mbek, ingat dia, oh berarti aku kambing. Kambing yang sulit diatur. Nah, yang ini babi. Babi ini tabiatnya adalah jorok. Sudah dimandikan pun nanti larinya ke lumpur.
Dimandikan, lari ke lumpur. Memang enak rasanya di lumpur. Ini tabiat orang yang memang sudah pun menjadi Kristen, tabiat karakternya suka dengan dosa. Itu babi. Jadi siapa yang masih senang berlumuran dosa, hidup di dalam dosa, walaupun sudah ke gereja, pulang gereja masih berbuat dosa, sama dengan tabiat babi. Kalau babi gimana suaranya? Ya, ya mirip kayak gini. Ya, babi ya. Jadi siapa yang suka dengan kotor, dengan dosa, itu babi. Tabiat babi ini ada beberapa. Selain dia suka dosa, juga suka cakap kotor. Kan suka kotor. Maka manusia yang suka cakap kotor berarti tabiat babi turun sama dia. Karakter babi, cakap kotor dan senang hidup di dalam dosa. Kayaknya di sini nggak ada lagi yang suka cakap kotor ya. Iya, kayaknya. Kayaknya berarti kan nggak benar gitu ya. Kayaknya nggak suka cakap kotor, tapi pada faktanya masih banyak yang keluar kata-kata kotor di rumah. Kalau di sini nggak pernah kedengaran, di rumah. Tuhan itu mau bukan hanya di gereja, tapi di mana-mana. Di mana-mana kalau hatinya sudah dibersihkan, dia tidak akan mengeluarkan perkataan kotor. Yang berikut kura-kura. Kura-kura ini kakinya pendek. Jadi kalau disuruh dia jalan cepat, dia akan masukkan kakinya. Makanya ini tabiat orang malas. Pemalas itu kalau bangun pagi-pagi disuruh bangun, ayo cepat, hari ini minggu gereja, bangun. Dia tarik lagi selimutnya, masih ngantuk. Nah ini tabiat kura-kura ini. Nanti terlambat kita, iya masih ngantuk kali aku, bentarlah, lumayan 5 menit gitu. 5 menitnya udah 50 menit gitu. Akhirnya terlambat. Kalau ke pajak atau bekerja nggak pernah terlambat. Tapi kalau ke gereja, giliran terlambat. Kenapa? Tabiat kura-kuranya dipelihara. Setiap hari Minggu tabiat kura-kura keluar. Kenapa? Karena merasa bahwa gereja ibadah kurang penting. Yang penting itu cari duit, cari hepek. Lebih penting bagi kita cari uang daripada menyembah Tuhan. Maka kenapa orang lebih takut dia terlambat bekerja daripada ke gereja? Berarti lebih takut dia nggak dapat untung ketimbang Tuhan. Padahal sumber daripada uang adalah Tuhan. Sumber berkat itu Tuhan. Tapi kita nggak mau menghormati Tuhan. Itu kura-kura ya. Harimau. Harimau ini suaranya yang paling kuat di hutan. Berarti ini tabiat orang yang gampang marah, meledak-ledak kalau udah marah, nggak nampak lagi kupingnya, ya. Kalau dia marah nggak nampaknya lagi kupingnya. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh emosinya, emosional dia. Itu harimau. Kemudian ular. Ular ini biasanya dia nggak bisa jalannya lurus. Perhatikan nanti ular. Nggak bisa gini, dia pasti gini. Saudara pernah perhatikan jalan ular? Gini dia, dimanapun itu dia akan gini. Itu tandanya bahwa tabiat ular nggak pernah jujur, selalu berbelit-belit. Siapa yang suka berbelit-belit, hidup dalam kebohongan, itu tabiat ular. Jadi coba kasih tahu sama teman sebelahnya, kau adanya ularmu. Ya ada bohongmu gitu maksudnya ya. Kalau pembohong berarti kan ular. Kau peliharanya ular di hatimu, kan gitu. Siapa yang memelihara kebohongan berarti dia pelihara ular. Bahaya loh. Kalau kita pelihara ular bahaya. Ular mematikan. Kemudian serigala. Serigala ini suka mencuri. Adapun miliknya dia ambil milik orang lain supaya kepunyaannya nggak berkurang. Ya, punya orang lain yang berkurang. Itu sama dengan serigala. Saudara kan nggak mau ngambil milik orang lain kan?
Iya, nggak mau sedikit maksudnya, mau banyak. Ya, ini tabiat-tabiat yang ada di dalam hati membuat inilah raja yang berkuasa, setan. Kalau kita pelihara tabiat-tabiat ini di dalam diri kita, itu semuanya dikuasai, dirajai oleh iblis. Kalau rajanya iblis, saudara akan menderita. Jangan kira kalau kita hidup dalam dosa ada untungnya. Tidak pernah orang yang dikuasai setan mendapatkan keuntungan. Selalu tipuan, selalu penderitaan. Siapa yang mau ditipu oleh setan akan menderita. Jadi jangan pelihara di dalam hati dosa, supaya bukan setan yang berkuasa. Kalau kita pelihara dosa berarti setan rajanya. Ya, setan raja di dalam diri kita. Maka sekarang ini hati yang sudah diperbaharui. Kalau sumber perkataan berasal dari hati, maka orang yang memelihara dosa ini juga yang keluar dari dalam dirinya. Harimaunya mau nerkam orang. Asal ngomong mau nerekam. Aku takut ngomong dengan si Anu. Kenapa? Kayak mau nerekam dia kalau ngomong, kata orang ya. Berarti kan dia pelihara harimau di dalam hatinya. Jadi apa isi itu yang keluar. Gak bisa dikatakan lemah lembut dikit lah. Ngomong itu jangan kasar kali. Ngomong jangan pedes kayak cabai. Tapi gak bisa. Karena itu isinya. Apa isi di dalam hati, itu yang keluar. Jadi hati yang perlu dibereskan, sumber perkataan perlu dibereskan. Kalau sumbernya yang di dalam hati sudah beres, maka keluar pun beres. Tapi kalau sumbernya dosa, keluar pun dosa. Maka seringkali pun kita minta ampun, besok keluar lagi. Minta ampun lagi ya, ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Besok buat lagi. Ampunilah kami, buat lagi. Kenapa? Karena belum beres di dalam. Diakukan pun kalau belum beres, kalau masih seperti ini, maka ini yang akan keluar. Kita perlu diperbaharui hati kita. Bukan lidahnya perlu dipotong ya. Jangan nanti potong lidah supaya susah ngomong, gak marah-marah lagi. Bukan. Hati yang diperbaharui membuat perkataan akan berubah. Jadi menurut saudara yang perlu diperbaharui lidahnya atau hatinya? Ya, hati ini siapa yang bisa merubah? Siapa yang bisa memperbaharui ini? Ini ya. Hanya kehadiran Tuhan Yesus di dalam hati seseorang membuat dosa itu keluar. Membuat dosa itu diselesaikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada di dalam diri seseorang, dosa akan terus berkuasa. Dosa akan terus dikendalikan oleh setan. Tetapi ketika Yesus hadir di dalam hati kita, maka setannya keluar. Tabiat Yesusnya akan keluar melalui perkataan kita. Tabiat Yesus akan keluar melalui lidah kita. Apakah yang ada? Ini Roh Kudus, ini firman Tuhan, hati nurani. Sehingga kita bisa berbicara tentang kebenaran. Mata kita sudah melihat yang kekal. Kalau ini matanya dibutakan setan, sehingga dia tidak bisa melihat hidup kekal, pengampunan dosa, keselamatan. Dia nggak tahu itu, dia nggak ngerti. Yang dia lihat adalah uang. Uang di depan itu nampak jelas, tapi hidup kekal di sorga dibutakan oleh setan. Jadi banyak orang buta melihat kerajaan Allah. Banyak orang hanya melihat kerajaan di bumi tanpa melihat ada kerajaan yang kekal. Termasukkah saudara melihat hanya kerajaan di bumi? Termasukkah kita saat ini hanya mata kita tertuju sebatas hidup di dunia ini, atau sampai pengenalan atau pengharapan kita kepada kerajaan Allah yang kekal?
Kerajaan Allah yang kekal sumbernya adalah Kristus. Maka ketika Kristus hadir, kita suka firman-Nya. Kita senang akan firman Tuhan, kita dimeteraikan dengan Roh-Nya yang kudus, sehingga mata kita melihat kekekalan. Mata rohani kita terbuka, maka perjuangan kita, kesaksian kita untuk yang kekal. Karena sudah diubah oleh Tuhan. Hati yang gelap oleh karena dosa diubahkan oleh Tuhan Yesus melalui kematian-Nya. Melalui pengorbanannya hati kita yang gelap bisa menjadi terang. Jadi siapapun kita di sini, kalau kita sadar hati kita gelap, kita butuh Kristus. Hanya Kristus yang bisa mengubah hati gelap menjadi terang. Tidak ada kekuatan kita mengubah hati kita, tetapi kehadiran Tuhan Yesuslah yang sanggup, yang berkuasa mengubahkan hati kita. Sehingga ketika hati kita diubah, maka perkataan kita pun berubah, ucapan kita pun berubah. Sehingga apa yang kita ucapkan kepada orang lain menyejukkan hati orang, membangun orang lain, menyegarkan jiwa mereka, bukan lagi menyakitkan. Ya, kita teruskan gambar berikut. 3 gambaran untuk lidah. Yang pertama, gambaran yang pertama, kekang pada mulut kuda. Ini kuda ya, ini ada kekangnya. Jadi kuda kalau tanpa ada kekang, dia liar, dia sulit dikendalikan. Maka kuda itu harus ada kekang, supaya ketika kita pegang kekangnya, dia mengikuti keinginan kita. Kita suruh ke kanan, dia ke kanan. Kita suruh ke kiri, dia ke kiri. Tapi kalau kuda tanpa kekang, dia bebas sebebas-bebasnya. Sulit mengarahkan, sulit diatur, yaitu kuda. Maka perlu sekali kuda punya kekang. Kekang pada mulutnya itu mengendalikan seluruh tubuhnya. Itu gambaran. Yang kedua, ini gambaran lidah ya. Yang kedua, gambaran dari lidah adalah kemudi mengendalikan kapal besar. Ini kapal yang sangat besar, ini kemudinya sangat kecil. Kapal itu yang sangat besar, tapi kemudinya kecil. Namun lewat kemudi kecil itu kapal besar bisa dikendalikan. Saudara pernah naik kapal? Ya. Kemudi kapal itu kecil, tetapi melalui kemudi yang kecil, seluruh badan kapal yang besar bisa dikendalikan. Itu yang contoh kedua. Yang ketiga, api yang kecil dapat membakar hutan yang luas. Itu di Riau sering terjadi ya. Di Riau kan hutannya masih luas. Api itu kecil sekali, bisa dari satu korek api membakar hutan berhektar-hektar. Berarti api kecil berbahaya ya, jangan anggap enteng. Api kecil kalau tidak dipadamkan, dia bisa membakar hutan yang luas. 3 contoh: kekang kuda, kemudi kapal, api kecil bisa membakar hutan yang luas, adalah gambaran lidah kita. Lidah kita juga kecil, tetapi bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Kan lebih besarnya tubuh kita dari lidah kita, tapi tubuh kita bisa dikendalikan oleh lidah kita yang kecil ini. Orang bijak dan berbudi adalah orang yang bisa mengekang lidahnya supaya tidak bersalah dalam perkataannya. Apa kekangnya? Apa yang menjadi kekang sehingga kita bisa mengekang lidah kita untuk tidak mengeluarkan perkataan yang menyakitkan orang lain, perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Apa yang menjadi kekangnya, kemudinya?
Ya, apa yang mengendalikan supaya kita bisa mengekang lidah kita? Orang bijak dan berbudi, orang yang bisa mengekang lidahnya supaya tidak bersalah dalam perkataannya. Kalau kuda punya kekang di mulutnya, apakah kekang kuda kita masukkan di mulut kita? Supaya kita tidak berkata-kata yang kotor, kita tidak berkata-kata yang menyakitkan, bukan ya. Bukan kekang kuda, tetapi yang bisa mengekang mulut kita, lidah kita adalah firman Allah. Firman Tuhan menjadi kekang bagi lidah kita, sehingga ketika ada kekesalan pun di dalam hati terhadap seseorang, ketika ada firman, kita bisa kendalikan. Tahan, gitu ya. Tahan. Rem. Kalau nggak meledak dia. Kan bisa perkataan ini meledak. Satu kampung lari, ya, karena perkataan kita. Tapi ketika ada perkataan Tuhan menjadi remnya, mengendalikan, sehingga kita bisa kendalikan. Kita bisa kendalikan lidah kita dan membuat kita berhenti untuk mengucapkan yang kata-kata salah. Jadi lidah kita ini dikendalikan oleh firman Allah. Bagaimana supaya firman Allah bisa mengendalikan lidah kalau hati sudah berubah? Kalau hatinya belum berubah, walaupun ada firman, isinya belum ganti. Ya, isi hati belum ganti, ada firman. Ini berlawanan dia. Firman mengatakan, hendaklah engkau lemah lembut, tapi di dalam ada harimau. Kan susah dia mengendalikannya. Dia mau lemah lembut tapi isinya masih harimau. Maka harimaunya perlu dikeluarkan. Ketika hati diperbaharui oleh kehadiran Tuhan, maka perkataan lidah kita juga bisa diubahkan oleh Tuhan. Inilah firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini. Orang yang dikatakan bijak dan berbudi itu adalah bukan karena dia bijak berbudi karena dia sudah menolong orang tuanya. Dia bijak berbudi karena dia sudah menghormati, bukan. Tetapi bijak berbudi artinya di dalam hal mengendalikan lidah. Jadi tema kita hari ini, bijak berbudi itu berkaitan dengan lidah, pengendalian lidah. Siapa yang pernah oleh perkataannya orang lain sakit hati? Adakah di antara kita melalui ucapan kita orang lain sakit hati? Pernah? Ya. Bisakah kita berubah? Tentu bisa ya. Ketika kita sadar, oh aku dulu ucapanku melalui lidahku menyakitkan hati orang, sekarang aku mau mengendalikan lidahku. Caranya bagaimana? Hatiku yang gelap harus diubah. Yang bisa merubah hatiku yang gelap adalah kehadiran Kristus. Ketika Kristus hadir, maka dosa keluar, setan keluar, Kristus ada memimpin hidup kita beserta dengan firman. Kalau Kristus ada berarti firman ada. Kalau Kristus nggak ada, firmannya masih dari luar. Tapi kehadiran Kristus membuat firman itu bersatu dengan hidup kita, menyatu dengan pikiran kita, sehingga kita bisa dikendalikan oleh firman itu. Ya, kita bisa jaga-jaga. Artinya kalau kita tahu ini menyakitkan bagi orang, kita rem. Kita rem dengan firman. Walaupun memang bisa dia yang salah. Oh, dia yang salah kok. Nanti keterusan. Nanti terbiasa. Nanti dia merasa nggak salah. Makanya harus ucapkan ini. Tapi dengan kita ucapkan, apakah membangun? Kalau tidak, ngapain diucapkan? Lidah dipakai untuk membangun, bukan meruntuhkan. Lidah dipakai untuk menyejukkan, bukan menggelisahkan. Lidah dipakai untuk membangkitkan semangat, bukan melemahkan. Jadi kalau kita ketika mengucapkan kata-kata membuat orang terganggu, lebih baik stop, rem.
Walaupun ada sedikit aku terganggu terhadap orang itu, tapi lebih baik aku diam. Itu orang bijak namanya. Orang bijak bisa menahan lidahnya. Tapi orang yang gampang marah, bodoh, kata Amsal. Orang yang cepat marah seperti rumah yang roboh. Kalau rumah roboh itu susah kan dibangun lagi. Makanya jauh lebih enak hidup di dalam firman. Kalau kita hidup dalam firman Tuhan, kita bisa mengendalikan lidah kita, kita bisa sabar terhadap orang yang kita tidak suka, ya. Walaupun kita nggak suka, tapi ada kesabaran. Karena apa? Ada firman membuat kita sabar. Sabar menghadapi semua karakter orang. Sabar menghadapi semua tipe-tipe manusia. Kita yang hadir ini semua punya tipe ini, tipe yang berbeda. Ya. 50 orang 50 tipenya. 100 orang 100 tipenya. Rumah-perumahan aja kan berbeda tipe-tipenya ya. Ya, perumahan yang dibangun itu kan beda tipe dia. Nah, kita pun beda ini semua tipe karakter kita. Jadi kalau kita nggak saling memaklumi, kita akan berantem terus. Ya kan? Suami nggak maklum terhadap istri, istri nggak maklum terhadap suami, bertengkar. Kenapa? Karena maunya seperti ini. Mauku begini suamiku. Suami juga. Mauku begini istriku. Mauku. Kau mau kita, mau dia beda kan? Gak bisa kita paksakan. Masa mau kita semua dunia ini? Kalau mau kita semua jadi kan aman. Ini enggak, diri kita pun belum tentu seperti mau kita. Ya, kadangkala diri kita pun gak seperti mau kita. Karena masih dikendalikan oleh kuasa setan tadi. Tapi kalau dikendalikan oleh Allah, barulah sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang berkenan bagi Tuhan yang kita lakukan, sehingga kita pun dapat menikmati hidup. Masing-masing kita harus memaklumi, oh beda kami satu dengan yang lain ya. Karakter beda, tipe beda, sifat beda, semuanya beda. Wajah beda, suara beda, tujuan beda. Ya, banyak hal yang beda membuat gak bisa seperti yang kita harapkan. Jadi kalau saya sebagai gembala mau seperti saya semua, kacau. Ya kan? Gak ada. Gak ada ditemukan, kan susah. Ya kalau maunya seperti ini semua, gak ada seperti itu kan, pening kepala. Tapi kalau dia seperti itu, ini seperti ini, saya maklumi. Udah. Walaupun kurang pas dia, tutup, tahan. Makanya mobil ada rem, ada gas ya kan. Kalau gas terus kan ke jurang. Ya. Makanya waktu belokan dia rem supaya nggak masuk jurang. Kalau belokan dia gas ya masuk jurang. Mulut kita pun perlu demikian. Kadangkala perlu direm, kadang perlu digas ya. Gas waktu jalan lurus dia nggak apa-apa. Kalau jalan lurus digas kan nggak apa-apa ya. Kalau belokan digas ya masuk jurang dia. Harus lihat momen-momennya, bukan asal gaskan. Tapi waktu dia belok-belok pelan ya, rem dikit baru maju, kayak tahu aja saya supir. Nah tapi karena saya di atas jadi tahu, di atas mobil itu pun kan kita tahu, oh di remnya dulu baru dia jalan gitu. Waktu di tol baru gaskan. Ya, kapannya kita gaskan mulut kita ini? Jangan-jangan gas terus, nggak pernah ada remnya. Ya kan? Lidah tadi sulit dikendalikan. Lidah berbisa, bisa mematikan. Jadi kalau kita nggak rem lidah kita, itu bisa menyakitkan banyak orang. Maka perlu ada rem. Rem lidah kita ini berbicara. Kalau nggak membangun, nggak usah ucapkan. Kenapa rupanya? Nggak rugi kok kita. Kalau kita tahan diri, nggak usah ucapkan kan nggak masalah. Yang penting orang nggak terganggu. Ku tahan. Setuju ya? Iya, kami setuju Bu. Cuman kekuatan kami nggak ada. Setuju tapi nggak mampu. Makanya saya tahu ketika kita hidup di dalam dosa, mau kita lakukan pun firman, kita nggak mampu.
Maka cara pertama yang bisa mengubah hidup kita adalah ganti isi hati. Hati yang gelap diganti dengan hati yang terang oleh kehadiran Kristus. Berarti semua kita membutuhkan kehadiran Kristus, satu-satunya yang bisa mengubah hidup kita. Mengubah hati, mengubah perkataan. Karena dari hati keluar ucapan. Kalau hati sudah baru, maka ucapan pun menjadi baru. Dulu kau suka kali ngejek, sekarang kau lihat enak kali ngomong. Sudah suka memuji. Senang aku, ya. Ini enggak, dari dulu kau ngejek aja sampai sekarang. Percuma kau gereja, kan gitu ya. Itu ucapan orang, ini berarti enggak berubah-berubah. Masih tetap seperti dulu. Aku masih seperti yang dulu katanya. Padahal udah puluhan tahun menjadi Kristen, tapi tetap seperti dulu. Dalam perkataan, dalam ucapan, dalam tindakan, dalam dengan orang lain, nggak berubah-berubah. Harusnya ada perubahan demi perubahan. Sehingga ketika kita jumpa orang pun senang. Ya, kalau kita jumpa ada perkataan yang membangunkan, senang orang. Udah lama kali kita nggak jumpa ya, padahal baru seminggu. Itu karena rindunya. Tapi setahun pun nggak jumpa, nggak rindu, karena perkataannya menyakitkan. Rindunya kita ketemu satu dengan yang lain. Rindu. Ke dalam rindunya. Rindu. Kalau rindu berarti pasti dalam ibadah nggak pernah absen. Kan itu rindu ya. Situnya pertemuan kita. Kalau ada kerinduan ibadah nggak absen, persekutuan nggak absen, PA nggak absen, ibadah keluarga nggak absen. Itu artinya rindu. Rindu bertemu saudara-saudaraku. Ya, bisakah kita mengerti tentang lidah? Orang bijak dan berbudi adalah orang yang bisa mengekang lidahnya supaya tidak bersalah dalam perkataannya. Siapa yang masih mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak membangun, yang menyakitkan hati orang, ubahlah hati kita dengan kehadiran Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang menegur, mengevaluasi kami supaya kami mengekang lidah kami. Karena lewat lidah kamilah mengendalikan seluruh tubuh kami. Ketika hati kami diperbaharui oleh Tuhan, maka perkataan kami pun akan diperbaharui. Biarlah Roh-Mu yang kudus meneruskan firman-Mu bekerja di dalam hati kami, supaya kami mengerti dan kami boleh diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami bersyukur. Amin.